tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Lampung. Tarian melinting merupakan salah satu tarian yang paling populer di Lampung dan biasanya dibawakan pada acara-acara adat seperti pernikahan, khitanan, dan upacara adat lainnya. Sejarah tari melinting tidak dapat dipisahkan dari sejarah masyarakat Lampung dan kepercayaan mereka. Tari melinting dipercaya berasal dari abad ke-15, ketika masyarakat Lampung masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada saat itu, tari melinting digunakan sebagai ritual untuk memanggil roh leluhur dan memohon kesuburan tanah. Nama melinting sendiri berasal dari kata linting dan berarti gulungan atau lilitan. Tari melinting biasanya dibawakan oleh penari perempuan yang mengenakan pakaian adat Lampung yang indah dan elegan. Tari melinting menggambarkan keindahan alam Lampung seperti keindahan pantai, gunung, dan sawah. Gerakan tarian ini lembut dan elegan dengan menggunakan properti seperti kain dan bunga. Tari melinting merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga dan harus dilestarikan hingga saat ini. Tari kecak. Tari kecak diciptakan pada tahun 1930-an oleh penari Bali. Tari kecak terinspirasi dari tradisi Sakabari. Asal-usul tari kecak adalah ide awal datang dan ketertarikan wayang tambak dan water species. Tari Bali adalah tari yang dianggap kerasukan roh suci. Tarian ini awalnya dipentaskan secara sederhana di desa-desa Bali untuk menghibur turis dan Belanda Eropa. Tari ini menciptakan kisah Ramayana, seringkali fokus pada petualangan Hanuman untuk menyelamatkan Dewa Sinta dan Ramayana. Tari ini melibatkan para dewi yang ditunduk melingkar dan mengeluarkan cak-cak secara kompak. Iringan musik utama berasal dari suara kreatif para penari, ditambah dengan suara penceringan yang diikatkan pada kaki penari tokoh Ramayana. Dadah! Tari Saman. Tari Saman memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Menurut legenda, tari Saman diciptakan oleh Saksaman, seorang ulama dari Gayo Aceh. Pada abad ke-14, tari ini awalnya digunakan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Aceh. Pada awalnya, tari Saman hanya dibawakan oleh pria dalam acara-acara keagamaan dan adat. Namun seiring waktu, tarian berkembang menjadi bentuk seni dan hiburan populer di Aceh dan Indonesia. Tari Saman juga memiliki peran penting dalam sejarah Aceh, yaitu sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada saat itu, tarian digunakan sebagai kode rahasia untuk mengkoordinasikan perlawanan melawan penjajah. Sekarang, tarian Saman telah menjadi salah satu simbol budaya Aceh dan Indonesia serta menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Tari Jipan berasal dari Melayu dan Arab, dibawa oleh pedagang dari Timur Tengah sekitar abad ke-13 atau ke-14. Nama Japin berasal dari kitab Arab Jafi yang berarti kaki cepat mengikuti irama musik. Tarian ini akhirnya digunakan sebagai media di bawah Islam melalui syair, kemudian berkembang menjadi hiburan di ranah interaksi sosial. Asal-usul berasal dari Jazirah Arab, khususnya Hadramut, Yaman, dibawa pedagang Arab Nusantara, termasuk Riau pada abad ke-11-13, mengalami akulturasi budaya dengan budaya Melayu, menghilangkan perpaduan antara kedua kebudayaan. Tari Jepang diciptakan oleh seniman Sunda Gugum Gumbiro pada tahun 1970-an. Ia mengombinasikan elemen kesenian tradisional seperti ketuk tilu, pecak silat, dan topeng benjut. Perkembangan tari Jaipong. Awal mula Jaipong awalnya diciptakan sebagai tarian hiburan untuk rakyat biasa, penyempurnaan dan penyebaran. Seiring waktu, tarian ini terus berkembang dengan menyesuaikan pada properti dan kostum. Kini Jaipong tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga tarian resmi yang ditampilkan dalam acara-acara penting dan menjadi ikon kebudayaan Jawa Barat. Pada tahun 1979, Gugum Gumbira berhasil membawa Jaipong ke kancah internasional.
Sekian, terima kasih. Jaranan, kesenian mistis yang bikin merinding. Jaranan atau kuda lumping konon terinspirasi dari pasukan berkuda di masa lalu. Bukan sekedar untuk menari, kuda lumping juga memiliki unsur magis dan meriah. Suara gamelan yang dihentakkan, aroma dupa, dan gerakan cepat para penari yang bikin suasana makin panas dan penuh energi. Bukan hanya untuk hiburan, kuda lumping adalah warisan budaya, simbol semangat dan kebersamaan masyarakat. Tari merah berasal dari Jawa Barat, diciptakan oleh Raden Tejejek Mansri pada tahun 1950-an, yang terinspirasi dari gerakan burung merak jantan saat ingin meningkat betina. Tarian ini awalnya dipentaskan pada acara penyambutan temu di era konfirmasi Asia Afrika, dan kemudian disempurnakan oleh Irawati Durban Arjo, sehingga menjadi lebih dikenal secara luas di Indonesia dan bahkan internasional. Makna tari merak melambangkan keindahan, keagamaan, cinta, dan kesetiaan. Fungsi tarian ini sering ditampilkan sebagai tarian penyambut tamu, hiburan, edukasi, sarana pelestarian budaya, serta diplomasi. Tari Cakalele berasal dari Maluku Utara. Kata Cakalele berasal dari bahasa Ternate, yaitu caka, roh atau setan, dan lele, mengalir atau mengamuk. Fungsi utamanya adalah sebagai ritual sebelum perang untuk membangkitkan semangat para prajurit. Kini, tarian ini lebih sering dipertunjukkan sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang, terutama pelaut yang mengarungi lautan. Tari Gambyong. Tari Gambyong awalnya adalah tarian rakyat yang erat kaitnya dengan upacara ritual pertanian untuk memohon kesuburan dan keberkahan. Panen menggambarkan Dewi Sri atau Dewi Padi. Nama tarian ini berasal dari seorang petani tetrhek, wanita penghibur, yang terkenal di Sukarta bernama Gambyong. Tarian ini kemudian dibawa ke Kartal, Sukarta, dan mengalami penyesuaian KRMT, Warkosi Diningrat. Penata tari pada masa Pakubuwana 1861 sampai 1893 menggarap tarian ini agar lebih pantas dipertunjukkan di lingkungan bangsawan. Tarian ini menjadi lebih halus dan struktur, menjadikannya tarian istana yang menggambarkan keunggulan dan kehalusan budaya Jawa. Pada tahun 1950-an, Nyi B. Mitrosas membuat versi baru yang dibabukan dan dikenal sebagai Gambyong Paraneon, yang kemudian populer dan memunculkan variasi lain seperti Gambyong Pakur dan Gambyong Campur Sari. Saat ini, tari Gambyong tidak hanya dipentaskan dalam upacara adat, tetapi juga menjadi tarian hibur yang populer dan sering ditampilkan di berbagai acara resmi, pernikahan, dan sebagai tarian penyambut tamu kehormatan. Tari Tortor berasal dari masyarakat Batak di Sumatera Utara dengan sejarah yang bermula dari ritual adat sakral untuk berkomunikasi dengan leluhur sejak ke-13. Asal-usul nama Tortor sendiri berasal dari suara hentakan kaki penari di lantai papan kayu rumah adat. Dan kini tarian ini telah berevolusi menjadi seni pertunjukan dan hiburan yang tetap syarat makna ritual dan sosial. Tarian ini dipercaya sudah ada sejak zaman purba dan mulanya digunakan dalam berbagai ritual adat sebagai media komunikasi dengan roh leluhur dan dewa. Ada pula legenda yang menyebutkan tarian ini berasal dari 7 putri Kayan yang mandi di puncak gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faiz Firmansyah Ramadan dari 10 BP. Di sini saya akan memperkenalkan tari payung. Tari payung adalah tarian tradisional Minangkabau, Sumatera Barat, yang menggambarkan kasih sayang dan perlindungan, terutama antara pria dan wanita dalam suatu hubungan. Tarian ini menggunakan properti utama berupa payung yang dipegang penari pria, sementara penari wanita biasanya menggunakan selendang. Gerakannya lemah, gemulai, dan simbolis, yang sering dipentaskan dalam acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, atau sebagai hiburan. Makna filosofinya adalah tentang perlindungan dan kasih sayang. Tari Sekabur Siri adalah tarian tradisional dari Jambi yang berfungsi sebagai tarian penyambut tamu kehormatan, dan tarian ini juga diciptakan pada tahun 1962 oleh Firdaus Catap.
Fungsi dari tarian Skapur Sirine adalah penyambutan tamu, simbol kebahagiaan, sikap terbuka, dan nilai budaya. Gerakan dan penampilannya yaitu gerakan yang lembut, gerakan inti yang secara sopan santun, serta gerakan penutup. Tarian ini juga mencerminkan keindahan, kesopanan, dan serta keramahan masyarakat Jambi. Itu saja, sekian dari saya. Adios Permason. Tari Campak. Tari Campak adalah tarian tradisional yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung yang menggambarkan keceriaan pergaulan muda-mudi dengan berbalas pantun. Tarian ini awalnya ditampilkan setelah panen atau sepulang dari kebun. Namun kini juga sering digunakan untuk penyambutan tamu pernikahan atau acara adat lainnya. Tari Campak berasal dari Riau dan dibawa ke Bangka Belitung oleh seseorang bernama Nek Campak pada abad ke-18. Ciri-ciri utama tari Campak adalah satu, keceriaan, gerakan lincah dan energik mencerminkan semangat dan kebahagiaan penari. 2, berbalas pantun. Tarian ini menampilkan interaksi berbalas pantun antara penari pria, penanda, dan penari wanita Dok Campak sebagai ciri khas budaya Melayu. 3, properti. Penari wanita sering menggunakan sapu tangan untuk mempercantik gerakan. 4, musik. Musik pengiringnya adalah perpaduan dari budaya Melayu dan Eropa, umumnya menggunakan akordeon, biola, gendang, dan gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Aldi Saputra dari kelas 10 BP. Saya ingin memperkenalkan tari legong yang berasal dari daerah Bali, muncul di lingkungan keraton abad ke-18. Tari legong adalah tarian yang bermakna simbol rasa syukur kepada nenek moyang dan dewa-dewi. Penarinya jumlah 2 penari wanita legong 1, penari tambahan condong opsional. Usia tradisional gadis yang belum menstruasi, sekarang fleksibel. Gerakan dasar membentuk karakter tokoh. Musik pengiringan, gamelan Semarang, Panglindung. Busana dan properti, kain songket Bali warna cerah merah kuning ungu, mahkota dengan kembang goyang melati. Kipas wajib untuk legong condong tidak dipakai. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarian Canggat adalah tarian tradisional di Lampung yang awalnya merupakan bagian dari upacara adat masyarakat Lampung pepaduan seperti pernikahan atau pesta daur hidup lainnya. Secara luas, Canggat merajuk pada seluruh upacara perkawinan begini cakak pepadun. Namun secara simpel diartikan sebagai tarian adatnya. Tari ini memiliki nilai estetika dan filosofi yang tinggi, serta berfungsi sebagai sarana sosialisasi, hiburan, dan pencarian jodoh bagi generasi muda. Tari Serimpi berasal dari Kerajaan Mataram dan diciptakan pada masa pemerintah Sultan Agung sebagai tarian sakral istana. Setelah Kerajaan Mataram terpecah pada tahun 1755, tari Serimpi berkembang menjadi 2 gaya utama, yaitu gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta. Awalnya tarian ini hanya dipentaskan untuk ritual kenegaraan di lingkungan keraton, namun kini dapat dinikmati masyarakat umum. Masa Kerajaan Mataram, tari Serimpi pertama kali muncul pada masa Kerajaan Mataram, khususnya di bawah kekuasaan Sultan Agung antara tahun 1513 hingga 1646. Tarian ini dianggap sakral dan hanya ditampilkan di keraton sebagai bagian dari ritual penting seperti peringatan Hari. Sejarah tari topeng berawal dari kepercayaan kuno dan perkembangan seni pertunjukan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Sejak abad ke-8 Masehi, tarian ini kemudian berkembang menjadi media dakwah penyebaran Islam, khususnya di Cirebon oleh Sunan Gunung Jati.
serta menjadi sarana hiburan di kalangan keraton dan rakyat jelata. Berbagai versi tari topeng juga berkembang di daerah lain seperti Malang dan Betawi, masing-masing dengan keunikan dan filosofi tersendiri. Sejarah perkembangan. Awal mula sejarah tari topeng dapat ditelusuri dari prasasti-prasasti kuno seperti prasasti Candi Perot, dan prasasti Bebetin yang menyebutkan kata topeng atau patapukan. Ciri khas dan filosofi topeng. Penari menggunakan topeng yang memiliki ciri khas dan karakter berbeda-beda untuk memerankan tokoh-tokoh yang berbeda pula. Tari kipas memiliki sejarah yang kaya raya di Indonesia dengan dua jenis utama. Tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan yang berasal dari legenda perpisahan antara langit dan bumi, serta pernah menjadi tarian istana, dan tari kipas Serumpun dari Banyuasin, Sumatera Selatan yang memprestasikan nilai kebersamaan masyarakat. Asal-usul berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini dipercaya berasal dari legenda perpisahan antara penghuni langit dan bumi. Fungsi awalnya digunakan demi ritual upacara adat seperti ritual panen padi, di mana penari membawa seikat padi dan meniru gerakan Dewi Padi. Perkembangan tari ini telah mengalami perubahan di mana kipas menggunakan padi sebagai atribut utama dan kemudian perkembangan menjadi tarian istana dan hiburan umum di masa kerajaan Goa. Tari Siga Penguntan adalah tarian tradisional Lampung yang merupakan hasil sistensi budaya antara dua kelompok adat, Padun dan Saibatin. Tari ini diciptakan untuk menyambut tamu agung dengan ekspresi kegembiraan, kehangatan, dan keramahan. Ciri khasnya adalah penggunaan aksesoris seperti siger, mahkota emas, dan tanggai sebagai penutup jari emas. Asal-usul. Tari Siga Penguntan merupakan tarian kreasi baru yang diciptakan dari perpaduan dua kebudayaan utama di Lampung, yaitu adat Pepadun dan Saibatin. Ciri khas biasanya dibawakan oleh penari putri yang berjumlah ganjil. Kostum dan atribut. Siger, mahkota emas berbentuk tanduk yang menjadi identitas Lampung. Tanggai, hiasan jari berbentuk kuku emas. Papan jajar, gelang kano, gelang burung, gelang buah jakum. Aksesoris lain yang juga dikenakan. Busana, menggunakan kain tenun tapis khas Lampung dan Tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan memiliki sejarah yang kaya. Tarian ini dipercaya sudah ada sejak abad ke-12 Masehi. Awalnya sebagai ritual syukuran kepada dewa-dewa atas hasil panen yang melimpah. Sejarah tari piring. Tari piring awalnya digunakan sebagai ritual pemujaan kepada Dewi Padi, yang diyakini sebagai Dewi Kemakmuran. Masyarakat Minangkabau akan membawa sesaji berupa makanan di atas piring, sambil menari dengan gerakan dinamis dan berirama. Setelah masuknya Islam ke Minangkabau, makna dan fungsi tari piring berubah. Tarian ini tidak lagi digunakan sebagai ritual pemujaan, tetapi sebagai bentuk kesenian dan hiburan. Saat ini, tari piring sering dipentaskan pada acara-acara adat, pernikahan, dan festival budaya. Tari Bedana. Tari Bedana adalah salah satu tarian tradisional Lampung yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Tarian ini dipercaya berkembang seiring dengan masuknya agama Islam di Lampung pada tahun 1930-an. Pada awalnya, tari Bedana hanya dipentaskan oleh laki-laki sebagai bentuk puji-pujian kepada Allah dan sebagai media